Salamuddin Daeng berdasarkan pengamatannya sebagai seorang ekonom bahwa yang meletakkan proyek pembangunan di atas meja Pak Jokowi adalah para mafia Taipan Cukong. Proyek tax amnesty misalnya katanya dirancang justru oleh para mafia Taipan Cukong agar dapat membawa pulang uang haramnya ke Indonesia dengan bebas. Kita mulai lagi, masalah keenam, tunduk pada mafia Taipan dan Cukong. Ada kelakar politik yang terdengar sangat sinis supaya RI Republik Indonesia diganti menjadi RMI Republik Mafia Indonesia atau diganti jadi Republik Taipan Indonesia RTI atau Republik Cukong Indonesia RCI. Alasannya karena kelompok mafia di hampir seluruh kehidupan nasional telah menancapkan taring berbisanya. Peran mereka makin lama makin kuat sehingga pemerintah yang memiliki angkatan darat, laut, udara, serta Polri dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya ya seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung tidak bisa lagi bebas dalam membela kepentingan bangsa atau rakyat karena selalu ada intervensi para mafioso, para Taipan dan para Cukong. Saudaraku, seorang pengamat dunia mafia menyatakan bahwa fokus tunggal mafia hanya satu saja, yaitu uang. The mafia at its core is about one thing, money. Mafia adalah sebuah kelompok pelaku kejahatan yang terorganisir secara rapih dan melakukan apa saja, mengancam, menteror, membunuh, tapi juga menipu, menfitnah, dan selalu bersembunyi atau terang-terangan menyatu di sel-sel kekuasaan sebuah rezim untuk meraih tujuannya. Para mafioso itu kadang berlindung dan dilindungi oleh kekuasaan, tapi tidak jarang sebaliknya dapat mendikte kekuasaan supaya meloloskan berbagai rencana jahat mereka di banyak kehidupan nasional. Saudaraku, di depan kita banyak contoh bahwa tokoh-tokoh mafia malah ada yang memperkerjakan petinggi oknum-oknum kepolisian dan tentara. Bahkan beberapa gubernur, beberapa menteri, dan sampai presiden pun dapat diintervensi oleh para mafia itu. Di negara kita, di mana demokrasi telah ditenggelamkan oleh para pendukung otoritarisme, maka sebagian besar rakyat bertanya-tanya, siapa yang sesungguhnya dilayani oleh rezim yang sedang berkuasa? Siapa? Sebagai misal, beranikah KPK yang dipuji-puji rakyat menyeret tokoh-tokoh mafia yang sudah berhasil menghancurkan ekonomi, sosial, dan politik bangsa kita? Berani nggak kita? Jawabannya tidak. KPK apalagi sekarang hakikatnya bukan saja menghalangi penegakan hukum, tetapi telah meremuk redamkan hukum atau destruction of justice seperti telah disinggung di atas. Bila kita jujur, malah presiden sendiri punya andil paling besar dalam melakukan destruksi hukum tersebut. Salamuddin Daeng berdasarkan pengamatannya sebagai seorang ekonom bahwa yang meletakkan proyek pembangunan di atas meja Pak Jokowi adalah para mafia Taipan Cukong. Proyek tax amnesty misalnya katanya dirancang justru oleh para mafia Taipan Cukong agar dapat membawa pulang uang haramnya ke Indonesia dengan bebas, tentu karena sudah menyelesaikan tanda petik ya aturan pengampunan pajak abal-abal seenak sendiri, uang mereka jadi bersih. Bahwa proyek tax amnesty itu kini sudah gagal, tidak jadi persoalan bagi kelompok kriminal mafia Taipan Cukong itu. Mas Hersubino Arif misalnya, seorang wartawan senior menengarai tatkala rakyat banyak mengkis, artinya Senin Kemis ya,
menghadapi ekonomi yang sangat sulit dewasa ini, banyak dari kelompok mafia, Taipan, Cukong yang justru menggaruk ikan di air keruh. Tidak terlintas sedikit pun di benak mereka, para bandit MTC itu, ya, untuk membantu meringankan beban kehidupan rakyat yang sudah sangat berat, sangat kritis. Namun banditisme kelompok MTC itu bisa menggilas hampir semua program pembangunan yang telah dirancang di atas kertas cukup bagus, gara-gara sebagian besar wakil rakyat di DPR hakikatnya bersekongkol dengan para bandit itu. Haris Harsubono Arif menyitir pendapat Ketua MPR Mas Bambang Susatyo. Dengan jujur, Mas Bambang mengatakan bahwa hampir semua partai sontoloyo di DPR RI mudah disetir oleh para kriminal MTC itu. Kata Mas Bamsud, untuk menguasai partai politik seorang pemodal cukup merogoh kantong tak lebih dari 1 triliun saja. Tidak perlu 9 partai yang lolos ambang parlemen dibeli semuanya, tidak. Cukup dengan 3 atau 4 partai dengan suara tertinggi jadi modal politik, ya, kira-kira hanya 5-6 triliun. Dengan modal secuil itu mereka sudah bisa menguasai Indonesia. Jadi tidak salah bila dikatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah didominasi dan didikte oleh kekuatan-kekuatan kriminal MTC tadi menjadi sebuah MTC dominated and directed government. Pertanyaan mendasar di sini adalah mengapa para bandit MTC itu makin membrutal, makin beringas dan bengis menghancurkan tatanan sosial, politik, ekonomi, hukum Indonesia. Why? Jawabannya karena mereka punya pasangan yang ideal di dalam tubuh rezim yang kelakuannya, mentalitasnya, dan keserakahannya lebih kurang sama, sami mawon. Namun bisa dikatakan bahwa tangan para bandit itu lebih sering ada di atas, ya, sementara sebagian pejabat tinggi kita yang telah menjadi penjahat busuk, memiliki tangan di bawah. Dengan kata lain, yang mengatur hampir di segala kehidupan nasional kita adalah para bandit MTC itu. Masih adakah bidang kehidupan nasional bangsa kita yang tidak dicampur tangani, bahkan didominasi dan diarahkan oleh para penjahat MTC itu? Sulit saya kira mencari peluang kehidupan nasional yang masih bandit free. Kekuatan mafia itu mengejawantah menjadi bercabang-cabang, sehingga kita kenal ada mafia beras, mafia daging, mafia gula, mafia terigu, mafia cabai, mafia bawang, mafia minyak, mafia obat-obatan, mafia gas, mafia mineral dan batu bara, mafia pajak, mafia olahraga, mengatur skor, mafia hukum, dan lain sebagainya. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Wasiso, tokoh kepolisian yang dihormati dan disegani oleh masyarakat luas karena integritasnya, mengatakan bahwa mafia beras sulit diberantas karena mafia beras bersembunyi di proyek-proyek pemerintah. Beliau menerangkan ciri mafia adalah mencari peluang terus-menerus. Sebagai misal, program bantuan pangan non-tunai yang dimaksudkan untuk menolong rakyat kecil, rakyat miskin juga diintervensi, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok mafia itu. Saudaraku, ada semacam cerita yang sudah klise di antara para mafia Taipan, Cukong. Bila ada pelantikan pejabat baru di tingkat provinsi sampai pusat, mereka segera berkumpul dan menanyakan, pejabat baru itu masih makan nasi apa enggak? Kalau masih, ya pasti dapat ditaklukkan oleh kelompok kriminal MTC itu. Bayangkan ada beberapa petinggi Polri, ya, yang memungkinkan buronan Joko Chandra keluar masuk negara kita Indonesia sesuka hati, atau gubernur Jakarta yang dulu jadi harapan rakyat kini melakukan langkah sangat gegabah. Misalnya surat IMB diterbitkan untuk Pulau D
ya, yang membolehkan terus diselesaikannya 932 gedung yang masih terbengkalai dan sekian ratus rukan dan rumah tinggal. Jadi kampanyenya dulu sudah dilupakan dan dengan logika abal-abal mencoba membela diri bahwa yang dilakukan bukan reklamasi. Dengan berbagai dalih, gubernur yang dulu dijadikan Mendiknas berkat ikhlas membawa tas Pak Joko Widodo dan menyerang Prabowo waktu itu, ya, bahwa Pak Prabowo sebagai capres didukung oleh mafia. Ternyata dia sendiri yang kini membungkuk di depan kekuasaan MTC itu. Nah, semoga dia dapat sadar kembali. Insya Allah saya masih punya harapan. Dari apa yang kita lihat dan dengar dari banyak medsos maupun media mainstream, hampir bisa dipastikan bahwa Jokowi tidak lagi punya taring menghadapi kedikdayaan political cabal dan economic cabal di negara kita. Aksi dan kebakaran misalnya, dan pembalakan hutan dan lahan di zaman Pak Jokowi adalah yang paling parah. Berkali-kali lurah Indonesia ini mengancam supaya MTC yang membalak dan membakar hutan sampai jutaan hektar harus segera ditangkap dan diberi hukuman berat. Kenyataannya, ancaman itu dianggap gertak sambal yang sama sekali tidak pedas, tidak ada pelaksanaannya. Ratusan oknum MTC itu mungkin tertawa sambil mengirim signal ke istana bahwa sumbangan finansial mereka tatkala Pak Jokowi ikut Pilpres tentu tidak dapat diremehkan. Yang dapat dilakukan oleh Pak Joko Widodo karena itu ya hanyalah merasa jengkel dan marah-marah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa marahnya Pak Jokowi hakikatnya sebuah aksi teatrikal. Ini mungkin ya. Dari berbagai jenis mafia yang paling perkasa dalam melipat-lipat penegakan hukum adalah tentu saja mafia hukum. Pak SBY pernah berupaya memberantas mafia hukum pada tahun 2009 dengan menerbitkan Kepres nomor 37 tahun 2009 tentang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tidak tanggung-tanggung, Satgas yang penuh harapan ini bekerja sama dengan MA, MK, BPK, KY, Komisi Ombudsman, Polri, Kejagung, KPK, Komisi Kepolisian Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan PPATK. 2 tahun kemudian, Satgas yang awalnya mencorong itu dinyatakan bubar. Tidak perlu diteruskan lagi. Sudah tentu para kriminal MTC bergembira ria karena ternyata kekuatan mereka lebih besar dan lebih menentukan daripada pemerintah sendiri. Di zaman Pak Jokowi, keperkasaan MTC semakin sulit dibendung. Mengapa? Karena keakraban Jakarta-Beijing juga semakin kuat. Sebagai contoh, para bandit MTC itu, kata seorang pengamat terutama di bidang pangan, terbagi menjadi kelompok samurai dan naga. Oleh para bandit samurai dan bandit naga itu, kata sang pengamat, pemerintah dijadikan semacam cecunguk saja. Kasar sekali istilahnya. Pemerintah tidak berdaya karena mereka mempraktekkan permainan kartel MTC itu.